Halo Kak Dian. Oke, siap. Oke, mungkin aku buka dulu ya. Selamat sore semuanya. Ini BTW kita bakal nongki-nongki satu lagi nih sama anak sekolah gitu ya buat beda jurusan. Nah, mungkin aku sapa kalian dulu ya. Biasanya seru-seru kayak gini lagi pada ngapain sih? Boleh banget jawab di kolom komen ya. Nah, jadi kali ini kita seperti biasanya bakal ada bedah jurusan dan kita kedatangan pembicara yang spesial banget nih. Ada Kak Ramadhani, Fitra Pangesti. Dari manakah kakaknya? Kakaknya dari Universitas Sriwijaya, jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Nah, mungkin Kak Ramadhani bisa kalau mau nyapa adik-adik dulu nih, perkenalan mungkin boleh, silakan. Oke, makasih sebelumnya kesempatannya untuk Kak Dian dan juga teman-teman dari tim anak sekolah. Halo semuanya, kenalin aku Ramadhani Fitra Pangisti. Biasa itu dipanggil Ramadhani. Sekarang berkuliah di semester 6, jadi angkatan 2018 di Universitas Sriwijaya, Fakultas Pertanian, program studi Teknologi Hasil Pertanian, terus jurusannya itu Teknologi Pertanian. Oke, berarti Teknologi Hasil Pertanian itu fakultasnya ya, Kak? Oke, keren banget nih. Prodinya, Kak. Oh, Prodinya, prodinya. THP itu prodinya. Oh, prodinya, fakultasnya Iya. Teknologi Pertanian. Fakultasnya pertanian, jurusannya Oh, teknologi pertanian, program studi teknologi hasil pertanian gitu, Kak. oh jadi, oh kalau di sana tuh beda gitu antara jurusan sama prodi gitu ya? Iya, soalnya kalau Oh, misalnya di Unsri itu, di jurusan teknologi pertanian itu ada dua prodi, satunya itu teknik pertanian, satunya THP, teknologi hasil pertanian. wah, iya iya, oke oke. Soalnya biasanya aku tuh sama jurusan sama prodi, jadi oke. Nih buat teman-teman semuanya yang kepo nih soal teknologi hasil pertanian gitu ya, bisa banget nanti nyimak live-nya sampai akhir ya. Supaya nanti kalian gak ketinggalan infonya juga gitu. Nah mungkin awal-awal nih Kak, aku pengen pengen tahu dong kalau boleh ceritain sedikit dulu awal perjuangan masuk Universitas Sriwijaya itu seperti apa, khususnya di teknologi hasil pertanian. Oke, mungkin awalnya aku kenal THP dulu ya, Kak. Jadi kan waktu kelas 3 SMA itu kan sedang gencar-gencarnya kita mau cari minat kita, mau masuk jurusan apa, prodi apa gitu kan. Nah, aku itu punya satu pilihan yaitu mau masuk teknik lingkungan gitu, Kak Dian. Nah, jadi baru di antara tiga pilihan, jadi di tahun aku itu kan dikasih tiga kesempatan untuk milih prodi. Nah, aku baru fix satu pilihan yaitu teknik lingkungan. Aku maunya di Undip gitu. Nah, waktu SMA ada tuh salah satu universitas swasta datang ke SMA aku terus ngasih beasiswa. Jadi aku ikutan terus di antara jurusan yang mereka sediain aku pilihlah Food and Business Technology. Jadi tentang teknologi pangan. Nah, dari situlah aku mulai cari-cari tahu tentang teknologi pangan terus yang ada di Unsri itu ada atau enggak. Ternyata kalau di Unsri adanya itu THP. Nah, kebetulan juga ada kakak tingkat aku yang dari SMA itu juga masuknya THP Unsri. Jadi aku mulai cari-cari tahu, juga cari-cari di internet tentang THP. Aku masukinlah THP di pilihan kedua. Nah, ternyata lulusnya itu di SBMPTN, lulusnya di pilihan kedua yaitu di THP Unsri gitu, Kak. Oke, jadi ini juga hasil riset-riset juga gitu ya, Kak. Tapi nih mungkin ya kalau boleh dijelaskan lagi gitu. Kan banyak ya variasi jurusan lain gitu. Kenapa pada akhirnya di pilihan kedua Kak Ramadhani tuh milih buat tekpang gitu. Teknologi hasil pertanian. Heeh. Ya, nah, pertamanya itu kan dari riset yang aku tahunya dari universitas swasta itu kan, Kak. Aku cari tahu lah. Ternyata kalau misalnya kebutuhan pangan di Indonesia itu nggak habis-habisnya. Kayak tiap orang tuh kita itu butuh pangan. Dan bahkan ada juga beberapa orang yang kayak alergi atau nggak bisa makan suatu pangan tertentu. Jadi aku mikirnya kalau misalnya prodi atau jurusan ini tuh bener-bener gede prospeknya di masa depan. Jadi aku pilih lah tuh teknologi hasil pertanian. Oke, setuju banget sih. Pangan emang kebutuhan sepanjang hayat gitu lah. Ibaratnya semua manusia di bumi. Hmm. Ini dulu aku juga kebetulan tuh naruh concern di jurusan yang berkaitan sama pangan gitu. Cuman tertolak. Jadi ini keren banget ya bisa belajar pangan. Nah,
mungkin pada saat udah masuk ya Kak, dan sekarang udah nginjak di semester 6 juga gitu, kebetulan tahun ketiga udah hampir lulus, udah hampir skripsian. Sejauh ini gitu, kira yang dipelajari di jurusan teknologi hasil pertanian ini apa aja Kak? Oke, nah kalau misalnya dilihat dari namanya kan teknologi hasil pertanian, mungkin persepsi teman-teman atau mungkin aku juga pada saat awalnya mungkin oh pertanian mungkin bakalan di lahan atau gimana gitu kan. Nah ternyata selama aku belajar nih selama 6 semester itu di THP itu kebanyakan di laboratorium, jadi kita banyak praktikumnya. Nah sambil aku jelasin nih teman-teman THP itu apa, teknologi hasil pertanian. Jadi kita itu kalau misalnya di dalam sistem pertanian kita berperannya di bagian hilir. Jadi produk pertanian, proses pasca panennya, pengolahannya, distribusinya, penyimpanannya, sampai produk itu jadi dan mau kita konsumsi itu THP take apart dari awal sampai akhir produk itu mau dikonsumsi. Jadi kita itu memastikan bagaimana umur simpannya dimaksimalin, terus bagaimana zat gizinya tetap optimal walaupun terjadi pengurangan selama pengolahan. Nah, kalau misalnya selama kuliah nih belajar apa aja? Kalau misalnya di semester 1-2 itu mungkin basic-basic kayak kimia dasar, biologi, terus kimia organik, kimia analisa. Nah, masuk semester 3 sampai ke atasnya itu kita mulai masuk materi yang lebih spesifik. Misalnya ada kimia hasil pertanian, terus analisa hasil pertanian. Ada juga pengolahan produk hasil pertanian. Nah, di sini kita tuh belajar buat produk. Malahan kalau kemarin waktu praktikumnya kita bahas pengolahan roti, pengolahan bakso, pengolahan es krim. Jadi misalnya di pengolahan roti nih, kita cari tahu perannya telur itu apa sih, perannya pengembang itu apa. Terus kalau misalnya telurnya ngembang, terus berwarna coklat, kan tandanya matang, itu reaksi kimia apa yang terjadi pada roti itu. Jadi benar-benar membuka perspektif kita mengenai hal-hal yang sebelumnya kita nggak ketahui. Jadi kalau misalnya mau makan produk pangan nih, mulai terbayang-bayang materi kuliah gitu Kak. Oh ini kemarin itu kayak gini pengolahannya. Jadi gitu Kak. Aduh menarik banget, bikin pengen. Dulu aku dapet juga, cuman nggak cocok univnya, akhirnya aku lepas. Jadi pas cerita dengan cerita kamu tuh kayak apa ya? Dulu aku juga sebelum pilih itu tuh kayak riset gitu loh. Oh, ini pasca panen, oh menelusuri pembuatan pangan, seru banget Ci. Jadi buat kalian yang pengen masuk teknologi hasil pertanian sama teknologi hasil pangan tuh sebenarnya sama aja kan ya Kak? Cuman beda nama nggak sih? Nah, kalau misalnya gini Kak, kalau misalnya di beberapa univ itu kan ada yang sebutnya teknologi pangan atau di ITB teknik pangan. Nah, kalau mereka itu fokusnya benar-benar ke produk pangan. Nah, tapi kalau misalnya namanya itu teknologi hasil pertanian, berarti seluruh produk hasil pertanian, yang mana produk hasil pertanian itu kan ada dua. Ada pangan, ada non-pangan. Jadi di pangannya kita olah, kayak umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran itu kita olah. Yang non-pangannya juga kita olah, kayak sawit, karet, itu kita juga belajar pengolahannya, Kak. Jadi bukan cuma pangan, tapi non-pangannya juga. Perbedaannya. Aku selama ini juga bertanya-tanya siapa namanya doang ya yang beda. Ternyata cakupannya juga beda gitu ya. Kalau teknologi hasil pertanian itu lebih luas lagi, ngolah pangan sama non pangan juga. Keren banget nih. Seru deh kayaknya kuliahnya, banyak praktikum. Ini teman-teman juga kalau yang tertarik bisa nih riset lebih mendalam gitu ya seputar THP. Terus nih Kak, kan ini udah menginjak semester 6 gitu. Selama ini nih tantangan apa aja sih yang dilalui selama berkuliah di jurusan ini? Tadi kan aku sempat bilang tuh kalau misalnya selama semester 1 sampai 6 nih banyak banget ke lab. Intinya banyak praktikum dan termasuk juga laporannya yang sepaket lah sama praktikumnya. Nah, waktu awal-awal semester itu kan semester 1 itu kan masih kaget lah kayak anak SMA yang baru masuk kuliah terus tiba-tiba disodorin praktikum, laporannya banyak juga, nggak cuma satu praktikum, kemarin itu nggak salah ada 3 atau 4 praktikum di satu semester. Jadi benar-benar kaget, terus gimana kita bagi waktunya itu masih belum paham saat itu, waktu semester 1. Jadi challenge-nya itu bagaimana kita membagi waktu antara MK di kuliah, terus praktikum buat laporan, dan juga sama aktivitas-aktivitas lain di luar kuliah. Nah, nantinya setelah semester 2, semester 3, itu mulai paham alurnya, mulai paham cara memanajemen waktu gitu Kak. Jadi tantangannya gitu. Bener banget nih, ini mesti jadi catatan juga gitu ya buat yang teman-teman masih SMA gitu nih, kesempatan banget nih buat mempelajari situasi perkuliahan lebih dini gitu, karena emang kehidupan di
sekolah sama di kuliah tuh beda. Bisa jadi nanti kalian bakal ada shock gitu. Kayak tadi penting banget sih buat bisa apa ya, manajemen waktu yang baik gitu ya Kak. Oke, siap. Nah, Ya, ini benar. tadi ngomongin ke nih Kak Ramadhani tadi kan sempat ngomong soal cara ngatur waktu ketika kita juga melakukan kesibukan di luar akademik gitu. Nah, kalau boleh tahu nih sekarang Kak Ramadhani lagi sibuk apa aja? Kalau misalnya sekarang sih mau persiapan KKN ya Kak, soalnya kan udah semester 6 OTW semester 7. Nah, insya Allah itu minggu depan KKN. Terus setelah itu juga mungkin bakalan disibukin sama PKL atau magang, terus sama tugas akhirnya Kak. Waduh, mantap banget sih mahasiswa akhir hidupnya udah mulai tercap-cap. Oke, tapi kalau yang di luar akademik itu Kak masih organisasi mungkin atau Kalau misalnya organisasi itu di tahun kemarin Kak sibuk-sibuknya di semester keempat itu ikut HMJ Himpunan Mahasiswa Jurusan. Kalau misalnya di jurusan aku itu namanya Himateta. Nah kalau misalnya sekarang mungkin ikut organisasi di luar kampus sama sama juga organisasi di kampus tapi kayak lebih ke komunitas gitu Kak. Jadi kalau misalnya di teknologi pertanian itu kita buat komunitas di mana kita itu sebagai penyalur antara donatur ke mahasiswa. Jadi kita tuh ngumpulin donasi-donasi dari para alumni atau para dosen yang mau bantu mahasiswa yang ekonominya menengah ke bawah untuk menghadapi challenge-challenge mereka di kuliah seperti UKT-nya atau keperluan-keperluan lainnya gitu, Kak. Oke, siap, menarik nih. Berarti selain berorganisasi di kampus juga ikutan kegiatan-kegiatan eksternal kampus gitu ya. Jadi teman-teman ini nanti bisa banget gitu buat ibaratnya memperlebar sayap lah ya, nggak cuma di lingkup kampus doang. Oke, nah kalau di Unsri sendiri Kak, variasi kegiatannya itu ada apa aja sih? Misal UKM kayak gitu-gitu tuh gimana kalau di Unsri? Kalau di Unsri itu banyak banget ya Kak, kalau misalnya mau dibilang UKM itu, pokoknya kalau misalnya teman-teman punya minat, bakat, insya Allah ada semua. Kalau misalnya UKM itu biasanya di tingkat UNIF ada UKM seni seperti harmoni kalau namanya kalau di Unsri, terus ada juga teater Gabi, terus keilmiahan namanya itu UKM Yurid. Nah itu di tingkat Unsri ada juga Unsri mengajar gitu. Namun ada juga yang di tingkat fakultas seperti yang keilmiahannya itu kalau misalnya di pertanian itu BO Kurma jadi berbentuk badan otonom atau teman-teman juga yang sibuk berorganisasi nih banyak banget organisasi-organisasi di Unsri itu baik dari tingkat jurusan, fakultas, universitas itu pokoknya banyak banget tinggal dicari tahu, cari informasinya pada saat maba itu gencar-gencar cari informasi terus kembangin diri deh, ikut di organisasi itu terus berkembang gitu Kak. Setuju banget nih, masa maba itu masa-masa yang tepat untuk mengeksplor kegiatan yang di kampus yang sekiranya kalian minati gitu, karena pasti bakal banyak banget gitu. Kalau diikutin semua capek, tapi kalau ikut dikit doang biasanya kurang. Jadi ya itulah, eksplor minat kalian. Oke, terus nih Kak, sejauh ini gitu ya, sejauh kakak kuliah, kalau biaya pendidikan di Unsri sendiri, Oke, kalau misalnya bicara tentang biaya pendidikan itu disesuaikan sama jalur masuknya. Jadi kan jalur masuknya itu umum kayak PTN lain ada SNMPTN, terus SBMPTN sama Mandiri. Kalau Mandiri di Unsri itu disebutnya USMB. Kalau misalnya SNMPTN sama SBMPTN itu sama, jadi diurutin berdasarkan golongannya. Jadi nanti itu pada saat pendaftaran ulang, kalau nggak salah kita itu dimintain data kayak penghasilan orang tua, terus aset-aset yang kita milikin, terus dari data tersebut Unsri bakalan nyaring, kita bakalan masuk ke golongan berapa, satu atau berapa. Nah, golongan-golongan tersebut berdasarkan juga prodinya, misalnya ini UKT-nya di prodi aku, di THP, bakalan beda sama UKT di HI atau di FK gitu kan. Nah, itu untuk SN sama SBM. Kalau untuk USMB atau ujian mandiri, itu kalau di prodi aku masuk ke UKT paling tinggi Kak, jadi 4,9 kalau untuk yang mandiri. Gitu juga untuk di fakultas lainnya. Jadi nurutin di UKT tertinggi namun berdasarkan prodinya. Jadi USMB atau mandiri di THP, UKT-nya bakalan beda sama di prodi lain atau jurusan lain. Nah, namun jangan khawatir kalau misalnya ada masalah tentang
dana atau UKT itu banyak banget beasiswa. Salah satunya itu kan dari SMA kita dikabarin bidik misi atau KIP kuliah yang biasa kita kenal sekarang ini. Itu free biaya kuliah, pokoknya free kalau misalnya kita UKT-nya. Terus di beasiswa-beasiswa lain juga bisa kita cari tahu dari kerjasama antara Unsri dengan institusi tertentu ataupun beasiswa dari luar. Oke, setuju banget nih. Apa ya? Untuk berarti kalau boleh aku simpulin, untuk yang jalur reguler itu katanya tetap sesuai dengan kemampuan gitu ya Kak, kemampuan orang tua masing-masing. Terus nanti juga kalau misal yang jalur mandiri nanti itu UKT-nya maksimal, tapi juga berbeda-beda tergantung sama jurusannya apa kayak gitu. Dan kalian nggak usah khawatir juga nih, karena emang di semua kampus tuh sebenarnya dari segi biaya tuh kayak udah terjamin gitu loh kalau misal kalian ada kekurangan gitu. Itu sih, jadi nggak ada ceritanya kalau misal tiba-tiba dikeluarin dari kampus gara-gara biaya gitu. Jadi semangat, Ya. fokus belajar aja. Oke, nah terus habis ini kan udah mau lulus nih Kak. Sejauh yang Kakak explore gitu ya, mungkin dari alumni atau mungkin pengalaman Kakak sendiri gitu, prospek kerja dari jurusan THP ini apa aja sih? Oke, untuk dari alumni dulu, kalau misalnya alumni dari THP itu banyak banget yang buka bisnis, karena kita kan belajar pengolahan pangan, jadi di sela-sela waktu perkuliahan ini pasti sering muncul ide-ide gitu kan, untuk ngembangin produk atau ngembangin usaha, jadi banyak banget yang entrepreneur gitu. Selain itu juga prospek dari THP itu bisa di bagian quality control suatu produk, jadi QC gitu. Bisa bekerja di perusahaan-perusahaan pangan seperti Indofood, Garuda Food, Nestle, dan lain-lain. Juga ada juga alumni yang bekerja di Badan Standarisasi Nasional, karena selama kita kuliah itu kita juga belajar salah satu MK itu namanya Regulasi dan Standarisasi Mutu. Di situ kita belajar tentang Undang-Undang Pangan, Standar Nasional Indonesia, Kodeks, ataupun peraturan internasional mengenai pangan dan pengolahannya. Jadi kayak relate banget kalau misalnya masih mau masuk ke kayak badan standarisasi itu. Selain itu juga bisa kerja di BPOM, di industri-industri pertanian, PTPN, dan juga banyak di PT-PT lainnya gitu, Kak. Waduh nih, dulu itu pekerjaan idaman aku semua. Iya, jadi emang THP, Tekfal kayak gitu tuh kayak yang dijelasin Karamadani tadi, prospek kerjanya luas banget. Kayak ya kalian nggak usah khawatir gitu, karena pasti nanti bisa juga kerja di swasta atau mungkin di negeri, dan dari perusahaan yang disebutin itu semua kan kayak incaran banyak orang gitu. Keren Bener, banget. bener banget. Nah, terus ini kakak sekarang kan lagi magang juga nggak kak? Kalau aku belum, karena KKN-nya udah deket, jadi KKN dulu gitu, Kak. Untuk PKL atau magangnya itu nanti. Itu perusahaannya milih sendiri atau gimana? Biasanya di perusahaan apa? Kalau misalnya perusahaannya itu kita nyari sendiri, Kak. Jadi kita cari tahu perusahaan yang buka nih magang untuk waktu yang kita mau itu, terus kita ajuin deh surat sama proposalnya. Biasanya itu kalau dari cutting-cutting kemarin itu di Nestle, di Indofood, bisa juga di Great Giant Pineapple, itu perusahaan nanas terbesar di Lampung, atau bisa juga di UKM itu juga bisa, Kak. Kayak misalnya di pengolahan keripik, pengolahan kerupuk kemplang, misalnya kalau di Palembang pengolahan roti, itu juga bisa. Menarik, menarik. Jadi ini bahkan bisa di Nestle gitu, keren banget guys. Oke, ini hampir di penghujung bincang-bincang sore ini gitu ya Kak. Mungkin ada yang mau di-share gitu ke adik-adik nih yang masih SMA, yang mau OTW kuliah, kira-kira tips yang harus mereka terapkan pada saat mereka berjuang masuk perkuliahan, mungkin khususnya ke THP Unsri ya. Bisa dikasih tips mungkin. Kalau tipsnya dari aku, pokoknya jaga semangatnya. Jangan cuma semangat dari awal, pokoknya harus semangat sampai akhir. Karena kita tuh biasanya menggebu-gebu semangatnya saat kita ingin mencapai sesuatu. Tapi saat kita udah dapet nih, ya udah dapet leha-leha gitu. Kadang kayak misalnya aku sendiri nih Kak ya, semester 1 itu banyak-banyak target gitu, mau ini, mau itu. Tapi setelah aku ketemu sama titik sulitnya, titik
kesel-keselnya sama MK atau jadwal kuliah itu kayaknya aduh mau nyerah mau pindah gitu gitu Kak. Jadi pokoknya semangatnya dijaga harus dari awal sampai akhir harus sama. Kalau misalnya tiba-tiba di suatu titik kalian lengah atau lesu gitu, kalian harus harus ingat gimana kalian perjuangannya untuk masuk kampus gitu. Kampus itu gimana perjuangannya kalian belajar. Terus untuk teman-teman yang masih mencari jurusan atau mencari PTN yang kalian ingin masuki itu pokoknya usahanya diperkuat karena waktunya udah nggak lama nih, tinggal sisa di USM atau Mandiri atau di universitas lain pokoknya maksimalin waktunya, jangan procrastinate, jangan ditunda-tunda, pokoknya waktu itu nggak terasa tiba-tiba udah lewat aja SN, udah lewat aja SBM, jadi manfaatin waktu semaksimal mungkin, doanya juga dimaksimalin sama minta restu dari orang tua, keluarga, dan juga teman-temannya. Waduh, di tips dari Kak Ramadan ini komprehensif banget nih. Nanti jangan lupa dicatat ya kalau misal live-nya diposting di feed-nya anak sekolah gitu. Keren banget, kayak kalian harus apa ya, menikmati prosesnya, jangan sampai cuma antusias di awal terus nanti tengah-tengahnya melempem. Karena itu memang tantangan mahasiswa banget sih. Jujur aku juga lagi ngerasain gitu ya di tengah-tengah ini, awal-awal maba tuh kayak wah optimis. Sekarang ya udah mulai melempem gitu, kayak mau lari aja bawahnya. Seru banget sih. Terus mungkin kalau spesifiknya ya Kak, pada saat dulu Kakak jalur apa dah? SBMPTN, Kak. SBM. Nah itu tuh mungkin bisa di-share Kak tips belajarnya. Kalau tips aku belajar, itu yang penting setiap hari harus sisain waktu belajar. Karena tipe orang itu mungkin beda-beda ya kan Kak. Belajarnya ada yang harus ngafal, harus ditulis, atau harus nonton. Itu kalian harus cari di mana comfort zone kalian untuk belajar. Jadi kalau misalnya kalian sukanya nonton video, ya lakuin itu. Kalau misalnya kalian bisanya ngafal atau harus menulis, ya lakuin itu. Tapi sisain setiap hari itu setidaknya harus review materi, karena kalau misalnya kalian hanya belajar di akhir-akhir itu biasanya nggak maksimal, karena otak itu terlalu diforsir gitu nggak sih Kak Dian, jadi nggak maksimal nanti kerjanya, kasihan juga kesehatan kalian kalau misalnya diforsir di akhir, pokoknya harus dicicil, setiap hari harus ada yang dipelajari dan harus ada di review gitu Kak. Setuju banget. Jadi kalian ambis tuh bukan berarti kalian nyiksa diri kalian gitu, tapi harus tetap sadar gitu kayak lebih sayang lah sama diri sendiri gitu. Soalnya nanti kalau sakit kan nggak bisa maksimal juga belajarnya. Jadi yang penting jaga kesehatan. Ya sih bisa tuh dicicil. Oke nih keren banget tips-tips dari Kak Rahmadani. Terus mungkin terakhir nih Kak, mungkin ada pesan buat adik-adik nih yang OTW masuk PTN gitu. Pesannya pokoknya semangat, kalau misalnya rezekinya belum ada dicari terus, pokoknya jangan jangan putus asa, jangan putus semangatnya, doanya diperkencang, minta bantuan juga doa dari orang tua, karena kita tuh nggak tahu kan doa siapa yang dikabulin, minta bantu doa orang tua, terus restu keluarga, teman-teman sekitar juga minta bantuan, terus maksimalin kerja kalian, maksimalin usaha kalian, belajarnya dimaksimalin, jangan sampai nyesel di akhir, itu intinya. Maksimalin waktu sekarang karena kita nggak terasa aja waktu itu udah lewat aja gitu. Jangan nyesel di akhir, pokoknya manfaatin waktu dengan sebaik-baiknya. Semangat semuanya. Wah, terima kasih Kak. Nih dapat spirit baru gitu ya. Jadi apa namanya? Ya gitu tetap konsisten buat berjuangnya. Tadi aku setuju banget tuh, suka banget kata-katanya yang kalau rezekinya belum dapat dicari lagi gitu. Itu aku setuju karena kita nggak pernah tahu gitu rezeki mana sih yang terbuka buat kita. Asalkan ya kita jangan berhenti buat mencoba gitu, karena biasanya kan target kita tuh nggak selalu dapat gitu. Itu sih biar nggak sakit hati, jadi ya selalu berjuang lah dimanapun itu. Oke, bincang-bincang sore ini kayak gini aja Kak. Mungkin besok kedepannya kita bisa banget nih kalau mau ngobrol-ngobrol lagi gitu ya, sharing sama adik-adik. Untuk sekarang aku mau ucapin terima kasih sebagai perwakilan dari Panitia HSK. Semoga Kak Ramadhani juga kuliahnya lancar, magangnya nanti lancar, KKN-nya juga lancar, Amin, dan amin. skripsiannya juga lancar. Udah sih, Amin. terima kasih. Aku tutup ya. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.